Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lahir dan tumbuh dewasa di negara Republik Indonesia, salah satu negara demokrasi terbesar di dunia setelah Amerika tentunya. Nah, karena kita tinggal di negara demokrasi, maka dalam konteks memilih pemimpin itu selalu dipilih oleh rakyat, baik dari tingkat kabupaten atau kota, provinsi, bahkan tingkat negara atau memilih presiden, atau kita lebih mengenalnya dengan pemilu. Namun sayang sekali negara bangsa sebesar Indonesia ini masih banyak masyarakatnya yang tidak mau memilih saat pemilu tiba, atau kita lebih mengenalnya dengan istilah golput. Nah, BPS atau Badan Pusat Statistik merilis pada tahun 2019 ada sekitar 18% masyarakat yang tidak memilih atau golput. Jika disebutkan angkanya, yaitu sekitar 34,75 juta. Ini angka yang sangat besar, melayang begitu saja ketika pemilu hadir. Nah, ketika saya mencoba untuk mencari tahu apa sih alasan mereka untuk golput, ternyata dua dari sekian banyak alasan itu, yang pertama adalah karena siapapun presidennya, siapapun wali kotanya, dan seterusnya, siapapun yang akan menjadi pemimpin itu tidak akan membawa perubahan dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka akan mencari uang sendiri, mereka akan menghidupi keluarganya dengan tenaga mereka sendiri. Dan alasan yang terbesar berikutnya adalah karena pemilu ini tidak ada di zaman Nabi, atau pemilu ini bukanlah bersumber dari Islam, gitu ya. Bahkan dalam bahasa yang lebih ekstrimnya itu, pemilu adalah togut atau politik adalah togut. Ya, ini luar biasa ya polemik yang ada di masyarakat. Nah, lalu bagaimana Islam menyikapi tentang pemilu ini atau tentang politik ini, gitu ya. Nah, baik, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, yaitu di dalam ayat yang sangat familiar di surat Al-Maidah ayat ke-3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan agamaku dan telah kucukupkan nikmatku, dan aku ridhoi Islam sebagai agama. Ini adalah petikan ayatnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Ya. Al-Maidah ayat 90 ayat ketiga. Nah, di sini ada kata akmaltu. Pada hari ini telah kusempurnakan. Ya. Apa yang telah Allah sempurnakan? Yaitu agamamu. Artinya apa? Bahwa agama Islam ini sudah sempurna. Maka lahirlah dari sini
ini Islam, lahirlah kesempurnaan. Kemudian apa itu kesempurnaan di dalam Islam ini? Artinya adalah Islam bersifat Islam itu memiliki sifat komprehensif, ya, atau universal, atau menyeluruh terhadap aspek-aspek kehidupan. Ketika kita berbicara Islam, maka pedoman hidupnya itu menyeluruh terhadap sendi-sendi kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana tidak, dalam kehidupan kita sehari-hari saja, mulai dari kita bangun sampai kita tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, itu semua diatur oleh Islam. Dalam hal yang paling simple saja, saat kita makan pun ada Islam di sana, di mana Islam mengajarkan gunakanlah adab-adabnya, tangan kanan baca basmalah, cuci tangan, setelah itu membaca doa, ya. Dan dalam kegiatan apapun selalu Islam hadir di sana untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup. Nah, maka sifat universal Islam ini atau komprehensif ini masuk dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Dalam apa saja? Yang pertama, ya, diantaranya adalah Islam hadir dalam pendidikan. Kemudian Islam juga ada di ekonomi. Berikutnya Islam ada di parenting. Kemudian Islam ada di dunia sains, ada di bidang teknologi, dan politik. Dan tentunya masih banyak lagi. Jadi, apa yang dimaksud dengan kesempurnaan Islam atau Islam yang universal ini? Maksudnya adalah Islam dalam konteks pedoman hidup itu ada dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap muamalah kita. Dan ini sifat universal Islam ini bisa dikategorikan dalam 3 kategori. Yang pertama, Islam bersifat syumuliyah atau universal di setiap waktu, di setiap zaman, dan juga di setiap manhajnya. Islam telah sempurna, Islam menyeluruh dalam manhajnya. Yang kita urutkan di sini ini adalah manhajnya, ya. Jadi sifat universal yang 3 ini adalah dari segi waktu, kemudian dari segi manhaj atau pedoman hidup, kemudian dari segi zaman. Artinya sempurnanya Islam itu menyeluruh. Islam di setiap waktu akan hadir. Islam di setiap zaman juga sama. Islamnya ya universal di setiap waktu dan setiap zaman. Kemudian juga pedoman hidupnya bersifat sempurna atau universal atau menyeluruh. Nah, di dalam pendidikan ada Islam di sana. Dalam bidang ekonomi ada Islam di sana. Parenting juga ada Islam. Sains ada Islam. Teknologi ada Islam. Politik juga ada Islam. Bagaimana di dalam politik ada Islam? Apakah ada contohnya? Tentu. Jauh-jauh sebelum Nabi Muhammad kita melihat kisah Nabi Musa,
yang menghadapi Fir'aun. Bukankah itu bagian dari politik, di mana Musa datang kepada Fir'aun tidak dengan membawa pedang, tetapi dengan kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang mengajak, bukan menginjak. Itu adalah bagian dari politik, penyesuaian atau siasat. Kemudian baginda Nabi juga ketika beliau memimpin, beliau mengadakan sebuah perjanjian antara penduduk Madinah dengan Mekah yang disebut dengan Piagam Madinah. Bukankah itu bagian dari siasat atau politik? Jadi, jika ada yang berkata politik bukan dari Islam, para nabi itu berpolitik, cuman konteksnya berbeda antara dulu dengan hari ini. Para sahabat juga berpolitik. Bukankah kekhalifahan itu bagian dari politik, dari bagian kepemimpinan? Bahkan setelah itu ada zaman kerajaan dan seterusnya. Nah, jadi politik pun termasuk bagian dari Islam. Ada kata-kata yang menggugah dari salah satu tokoh bangsa ini, yaitu Gus Baha, di mana beliau menyatakan kalau santri tidak mau terjun atau tidak mau membahas politik, lalu Islam mau disampaikan lewat jalur apa? 1000 fatwa tentang larangan berzina akan kalah oleh satu tanda tangan penutupan lokalisasi. Bukankah itu bagian dari politik? Kemudian Erdogan presiden Mesir, Erdogan presiden Turki mengatakan bahwa kalau kita tidak mau kalau orang baik tidak mau terjun ke dalam politik, maka politik akan diisi oleh orang-orang jahat. Bukankah kita mengenal istilah yang sangat populer, al-haqqu bila nidom yaglibul batil binidom. Kebaikan, kebenaran yang tidak terorganisir akan kalah oleh kejahatan yang terorganisir. Maka memang secara tekstual itu tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran, tetapi secara kontekstual politik itu banyak contohnya, baik dari zaman para nabi, sebelum baginda Nabi Muhammad, bahkan saat Nabi Muhammad, kepada para sahabat, semuanya berpolitik. Kita baca sejarah, semuanya itu tentang politik. Jadi teman-temanku dimanapun kalian berada, sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu, maka gunakan suara kalian, jangan sampai kita golput, karena itu tidak akan merubah apapun. Kalau kita memilih pemimpin kita, calon pemimpin kita, maka di situ kita telah menyuarakan pendapat kita. Setidaknya sebelum kita memilih dari calon-calon pemimpin itu, kita bisa melihat pemimpin mana yang kebaikannya jauh lebih banyak dan keburukannya jauh lebih sedikit. Tentu tidak ada pemimpin, tidak ada satupun calon pemimpin yang sempurna, tetapi sebagai bahan untuk pertimbangannya adalah kita lihat jejak, rekam jejaknya, kita lihat pendidikannya, lihat latar belakangnya, lihat janji-janjinya, lihat apa yang ingin dilakukannya, dan seterusnya. Jadikan itu sebagai pedoman kita, maka itu lebih baik daripada kita golput. Jadi seperti itulah pembahasan kita hari ini tentang politik, bahwa politik itu bagian dari Islam, di mana Islam itu memberi karakter yang komprehensif atau universal, mencangkup semua lini kehidupan kita. Demikian pemaparan dari saya. Saya tentunya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah hadirkan kepada kita pemimpin-pemimpin pilihan Allah terbaik. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.